Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kuliah hukum acara perdata dengan materi tentang ruang lingkup ECOT dan e-litigation. Sebagaimana dipahami bahwa sebelum ECOT ini dilaksanakan, maka proses pendaftaran sidang sampai tahapan persidangan dilakukan secara konvensional, di mana baik pihak penggugat maupun pihak tergugat harus hadir di muka persidangan mulai tahap awal persidangan, pembacaan surat gugatan, sampai dibacakannya putusan oleh majelis hakim. Namun saat ini proses persidangan bisa dilaksanakan secara elektronik, yang mana proses pendaftaran gugatan secara elektronik ini disebut dengan ECOT. Untuk lebih memahami tentang apa itu ECOT, silahkan menyaksikan video berikut. Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan. Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung. Dasar hukum berlakunya ECOT adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, di mana di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 diatur mengenai ruang lingkup aplikasi ECOT meliputi pendaftaran perkara secara online atau e-filing, kemudian pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, e-payment, pengiriman dokumen persidangan seperti gugatan online, dan juga pemanggilan elektronik atau e-summon. Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ini disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Jadi di Perma Nomor 1 2019 ini ada penambahan aplikasi, yaitu e-litigation.
atau persidangan secara elektronik. Terkait dengan pendaftaran perkara secara online, salah satu aplikasi yang ada dalam e-court, diterangkan bahwa pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Ya, jadi saat ini juga berlaku juga untuk pendaftaran upaya hukum seperti halnya banding. Keuntungan dari pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah paling tidak akan menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Karena bagi pihak penggugat, ya, tentunya tidak harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan surat gugatan, tapi cukup mendaftarkan gugatan melalui aplikasi e-court yang ada di komputer. Ya. Jadi kepada pihak penggugat yang sudah terdaftar, maka bisa mendaftarkan gugatannya tanpa harus hadir dan datang di pengadilan. Ini tentunya akan menghemat waktu dan biaya. Kemudian juga keuntungan dari e-court adalah pembayaran panjar biaya yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank. Dan yang ketiga adalah dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Proses temu kembali data juga lebih cepat. Kemudian yang kedua, aplikasi mengenai pembayaran panjar biaya secara elektronik atau e-payment, di mana dalam pendaftaran perkara, para pengguna akan langsung mendapatkan skum atau surat kuasa untuk membayar yang dihitung secara generate secara elektronik, di mana pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-skum akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya perkara. Ini adalah contoh terkait dengan komponen biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pihak penggugat, di mana panjar biaya perkara itu meliputi biaya pendaftaran, kemudian biaya materai, biaya redaksi, kemudian juga biaya panggilan mediasi dan juga biaya panggilan kepada para pihak, ya, dan juga biaya pemanggilan pada ahli maupun saksi. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah pembayaran atau e-payment, di mana pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau skum akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran panjar biaya perkara. Jadi ini adalah contoh terkait dengan pembayaran yang dilakukan melalui BNI. Nah, setelah dilakukan pembayaran, otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Jadi untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai, berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Ya, jadi pengguna terdaftar ini adalah seorang kuasa hukum, seorang advokat yang sebelumnya harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Ya. Jadi ketika pihak pengguna terdaftar sudah mengajukan atau mendaftarkan surat gugatan yang ditindaklanjuti dengan pembayaran panjar biaya perkara, maka nantinya akan muncul nomor perkara. Ya, jadi seperti tahapan yang ada dalam tayangan, ya. Kemudian setelah dilakukan panjar biaya perkara oleh pihak penggugat, maka pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan secara elektronik, ya, di mana dalam
Pasal 19 Perma nomor 1 tahun 2019 diatur bahwa pada sidang pertama guna kelancaran sidang elektronik, hakim atau hakim ketua dapat memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Baru kemudian persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah penggugat dan tergugat menyatakan persetujuannya. Apabila pihak tergugat tidak setuju, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan. Sementara untuk pihak penggugat dianggap telah memberikan persetujuannya secara hukum pada saat penggugat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Ya. Jadi dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik harus ada persetujuan lebih dahulu dari pihak tergugat. Manakala pihak tergugat tidak setuju untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik, maka persidangan akan dilaksanakan secara konvensional. Namun kalau misalkan dalam hal ini pihak tergugatnya adalah seorang advokat, maka tentunya proses persidangan ini diharapkan bisa berjalan secara elektronik. Jadi kalau para pihak sudah setuju untuk dilakukan proses persidangan secara elektronik, maka untuk tahap berikutnya pemanggilan akan disampaikan melalui email dari masing-masing pihak, baik itu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Namun kalau misalkan dalam hal ini proses persidangan dilaksanakan secara konvensional, artinya pihak tergugat tidak setuju untuk dilakukan persidangan secara elektronik, maka pemanggilan akan dilakukan secara konvensional kepada pihak tergugat. Jadi untuk awal persidangan biasanya kepada pihak tergugat panggilan akan disampaikan secara konvensional. Namun ketika dalam suatu persidangan para pihak setuju untuk dilakukan persidangan secara elektronik, maka panggilan akan disampaikan secara elektronik baik kepada pihak penggugat maupun kepada pihak tergugat. Aplikasi ECOT selanjutnya sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2009 adalah e-litigasi, di mana persidangan secara elektronik merupakan proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan atau bantahan, bisa juga perlawanan, serta intervensi berikut perubahannya, kemudian jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian, kesimpulan, dan juga pengucapan putusan. Jadi dalam proses persidangan secara elektronik ini, setelah tahap proses mediasi, biasanya kalau tahap mediasi ini para pihak diharapkan bisa hadir secara langsung di pengadilan. Jadi tahapannya kalau para pihak dipanggil pertama kali hadir di muka persidangan, kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk dilakukan proses mediasi, mereka hadir di muka persidangan. Ketika proses mediasi gagal, maka tahap selanjutnya adalah penyampaian jawaban. Jadi dalam hal penyampaian jawaban ini bisa dikirimkan secara elektronik. Demikian pula replik dan juga duplik. Bagaimana dengan pembuktian? Nah, di dalam proses pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam Perma nomor
1 tahun 2019 khususnya pasal 24 diterangkan dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan. Tentunya persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ya. Jadi tentunya terkait dengan proses persidangan pemeriksaan saksi atau ahli dapat dilakukan melalui komunikasi audiovisual atas kesepakatan para pihak. Ya. Namun demikian saat ini dalam prakteknya biasanya untuk pemeriksaan saksi atau ahli, majelis hakim mengharapkan saksi atau ahli ini bisa dilakukan pemeriksaannya di depan persidangan. Ya, namun demikian kalau misalkan tidak bisa hadir di muka persidangan, keterangan saksi atau ahli ini bisa disampaikan melalui elektronik, yaitu media komunikasi audiovisual. Terkait dengan pemeriksaan alat bukti tertulis, yaitu berupa surat, ini masih diperiksa secara langsung di muka pengadilan. Ya. Jadi baik pihak penggugat maupun pihak penggugat ketika mengajukan bukti tertulis harus diperiksa secara langsung oleh majelis hakim dan juga diperiksa oleh pihak lawan, ya, di muka persidangan. Ini maksudnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, baik hakim, baik pihak lawan dalam hal ini penggugat tergugat, bisa menguji dan mengelaborasi alat bukti terhadap surat bukti tertulis yang diajukan. Nah, setelah tahap pembuktian selesai, maka sebagai proses persidangan terakhir adalah pembacaan putusan. Ya. Jadi dalam acara persidangan secara elektronik, putusan atau penetapan diucapkan oleh hakim ketua secara elektronik, di mana pengucapan putusan atau penetapan dalam sidang elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak, di mana hal tersebut secara hukum dianggap telah dihadiri semua pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Di dalam pasal 27 Perma nomor 1 tahun 2019 juga dinyatakan bahwa persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik secara hukum telah memenuhi azas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal ini ketika acara persidangan telah sampai pada tahapan pembacaan putusan, para pihak juga tidak harus hadir di muka persidangan. Jadi para pihak bisa membaca dan mendownload salinan putusan sebagaimana yang ada dalam aplikasi EKOT. Demikian materi singkat tentang EKOT dan e-litigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.